Wali Songo, yang berasal dari kata wali, yang berarti orang suci, dan Songo, yang artinya 9, merujuk kepada 9 tokoh ulama Islam yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Mereka hidup pada abad ke-14 hingga abad ke-15 dan memberikan kontribusi besar dalam membentuk identitas Islam di Indonesia. Wali Songo terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Setiap wali memiliki peran unik dalam misi dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga meresapi budaya setempat, menciptakan bentuk Islam yang inklusif dan harmonis dengan tradisi lokal. Melalui pesantren dan pendekatan yang adaptif, Wali Songo berhasil memenangkan hati penduduk setempat dan memberikan fondasi kuat bagi perkembangan Islam di Indonesia. Kisah perjalanan Wali Songo menjadi landasan berharga dalam pemahaman sejarah keislaman di Indonesia, menunjukkan bahwa Islam tumbuh subur dalam keragaman budaya dan membangun toleransi yang kuat di antara masyarakat. Warisan spiritual dan intelektual mereka masih terasa dalam tradisi keagamaan dan kehidupan sehari-hari di Indonesia hingga saat ini. Wali Songo, kelompok 9 tokoh ulama yang hidup pada abad ke-14 hingga ke-15, membentuk dasar keberagaman Islam di Indonesia dan merintis sejarah panjang penyebaran agama Islam di Nusantara. Mereka bukan hanya penyebar agama, tetapi juga pemimpin spiritual, guru, dan pionir dalam mensinergikan ajaran Islam dengan budaya lokal. 1. Maulana Malik Ibrahim, seorang wali pertama yang dikenal karena membawa Islam ke Jawa Timur. Ia menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, membangun pesantren dan merintis jalan dakwah di Jawa Timur. 2. Sunan Ampel, dilahirkan di Campak, Vietnam, Sunan Ampel membawa konsep tasawuf ke Jawa Timur. Pesantren Ampel di Surabaya menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. 3. Sunan Gresik, tokoh yang memainkan peran penting dalam mengajarkan Islam di Jawa Timur. Sunan Gresik membangun masjid dan pesantren serta menjadi penyebar ajaran Islam di kalangan para pedagang. 4. Sunan Bonang, melanjutkan perjuangan Sunan Gresik. Sunan Bonang membawa Islam lebih jauh ke pedalaman Jawa. Ia dikenal sebagai guru spiritual dan penggerak seni kuda lumping. 5. Sunan Derajat, dikenal sebagai pujangga dan penyair Islam. Sunan Derajat memberikan kontribusi dalam bidang sastra dan seni di Jawa Timur. 6. Sunan Kudus, menyebarluaskan Islam di Jawa Tengah dan mendirikan pesantren yang kini menjadi kota Kudus. Ia juga terkenal sebagai ahli pembuatan batik. 7. Sunan Kalijaga, juga dikenal sebagai Wali Songo yang paling terkenal. Sunan Kalijaga melibatkan diri dalam seni, seperti wayang kulit, untuk menyampaikan ajaran Islam. 8. Sunan Muria, memainkan peran dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sunan Muria dikenal karena melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertanian. 9. Sunan Gunung Jati, bertanggung jawab atas penyebaran Islam di Jawa Barat. Ia mendirikan kerajaan Islam Cirebon dan menyebarkan ajaran Islam melalui berbagai metode. Wali Songo tidak hanya menanamkan ajaran agama, tetapi juga membuka jalan untuk harmonisasi antara Islam dan budaya setempat. Mereka membangun pondasi kuat bagi Islam Indonesia yang inklusif, toleran, dan kaya akan nilai-nilai lokal. Warisan spiritual, budaya, dan sosial mereka masih terasa kuat hingga saat ini, menciptakan keunikan dan keberagaman dalam Islam Indonesia. Pengaruh Wali Songo terhadap budaya dan seni lokal di Indonesia sangat signifikan. Salah satu cara mereka menyebarluaskan agama Islam adalah dengan mengadaptasi dan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya dan seni setempat. Misalnya, Sunan Kalijaga dikenal telah menggunakan wayang, bentuk seni tradisional Jawa, sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Dalam pertunjukan wayang, kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis diceritakan, sehingga penonton bisa memahami ajaran Islam dalam konteks yang mereka kenal dan mengerti. Selain itu, Wali Songo juga menciptakan beberapa tembang dan syair yang berisi ajaran Islam, yang sampai sekarang masih sering dinyanyikan dalam berbagai acara keagamaan. Tembang-tembang ini biasanya memiliki melodi yang indah dan lirik yang penuh makna, sehingga mudah diingat dan diterima oleh masyarakat. Selain wayang dan tembang, Wali Songo juga dikenal telah mempengaruhi seni arsitektur, terutama dalam desain masjid. Beberapa masjid yang didirikan oleh Wali Songo memiliki desain yang unik dan mencerminkan pengaruh budaya lokal, seperti Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur yang mirip dengan Candi Hindu-Buddha. Jadi, bisa dikatakan bahwa Wali Songo berperan penting dalam membentuk seni dan budaya Islam di Indonesia,
dan warisan mereka masih terasa hingga saat ini. Setelah Wali Songo, generasi berikutnya dari ulama-ulama juga meneruskan jejak dan misi mereka. Mereka terus menyebarkan ajaran Islam yang damai dan toleran, serta berusaha memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Hasilnya, Islam di Indonesia memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan negara-negara Islam lainnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana budaya Jawa dan Islam saling melengkapi dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman, yang merupakan bagian penting dari budaya Jawa, sejalan dengan ajaran Islam tentang persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang. Begitu juga dengan seni dan budaya, banyak elemen budaya lokal yang dipengaruhi oleh Islam, seperti wayang kulit, batik, dan musik gamelan. Semua ini menunjukkan bagaimana Islam dan budaya lokal dapat saling berinteraksi dan menciptakan sintesis yang harmonis. Kisah Wali Songo dan warisan mereka mengajarkan kita bahwa agama bukanlah penghalang untuk menerima dan menghargai budaya lain, tetapi justru dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya dan tradisi. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multietnis.